Sayang, keberadaan ondel-ondel kini semakin tergerus zaman. Karenanya, pasangan Lukman Hakim dan istrinya Luciana mencoba melestarikan dengan membuat kerajinan ondel-ondel. Berlokasi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ondel-ondel yang dibuat sangat unik, berbahan limbah botol plastik yang dikumpulkan dari rumah-rumah warga dengan imbalan uang. Kenapa kita pakai itu yang plastik? Yang plastik itu kita mengurangi dari limbah sampah. Jadi kita memerangi sampah juga. Berapa botol, berapa ribu botol yang udah saya habiskan untuk membuat ondel-ondel. Ada perasaan bangga juga, bilang jangan nyampah-nyampah. Yang ini buktinya saya bisa nih ngumpulin sampah gitu kan. Saya ngomongnya begitu aja ke ibu. Kalau bisa jangan nyampah-nyampah, kalau yang botol-botol tertentu kasih saya ajak begitu doang. Tak hanya mengandalkan botol dari rumah warga, Lukman juga mengumpulkan botol plastik dari jalanan untuk dibawa pulang. Alhasil, rumahnya di Lebak Bulus penuh dengan limbah botol plastik. Kedua orang tuanya yang melihat tentu saja tak setuju. Mereka tak suka rumah anaknya kumuh, penuh dengan botol plastik. Buat apa nih baru kumpulin sini? Orang pada buangnya malah dikumpulin. Kayak sampah aja dikumpulin. Lukman sempat merasa pilu. Niatnya melestarikan budaya Betawi terkendala izin orang tua. Dia melihat ya, karena kaget aja, kok berantakan begini gitu. Botol banyak banget nih, buat apaan gitu. Jadi juga kagak ya. Ya dia banyak bertanya, ya saya jawab. Rasanya ini saya lagi eksperimen buat tantangan dari Ibu Lurah itu. Membuat souvenir dari daur ulang yang ukuran kecil. Kalaupun sekarang masih ada nih Bapak, sekarang juga Bapak bisa lihat istilahnya produk anaknya bisa kemana aja, bisa jalan kemana aja. Dulu kan dia belum lihat kayak seperti ini, cuman taunya barang bekas kita kumpulin, botol bekas dia kumpulin. Kalau kata dia sih orang pada istirahat masih nguplek aja, kata orang Betawi begitu Mas. Ondel-ondel, kamu bisa bikin ondel-ondel? Dengan kesungguhan hati, Lukman mencoba memberikan penjelasan. Ia meyakinkan orang tuanya jika apa yang dikerjakannya akan membawa rezeki dan manfaat. Sepulang kerja sebagai security, Lukman tak berleha-leha. Ia langsung bergulat dengan botol plastik bekas untuk membuat replika ondel-ondel bersama istri tercintanya. Sayangnya, ketika usaha kerajinan ondel-ondelnya mulai menanjak dan menerima banyak orderan, kedua orang tua Lukman berpulang ke pangkuan ilahi. Buat saya juga pengen nunjukin sama orang tua. Saya yakin berhasil, pengen jadi orang berhasil. Sedih. Saya nggak pengaruh masa-masa. Orang tua saya meninggal, saya nggak ngalamin, saya nggak sempat membahagiakan orang tua. Itu saya merasa menyesal sekali. Wafatnya orang tua membuat Lukman sempat kehilangan semangat. Usaha pembuatan kerajinan ondel-ondelnya sempat terbengkalai. Padahal hasilnya sangat membantu keuangan keluarga sehari-hari. Dengan dukungan sang istri, Lukman mencoba bangkit, melanjutkan kembali usaha kerajinan ondel-ondelnya. Ya mungkin sampai sekarang saya juga masih berusaha terus untuk membantu istri saya dan anak-anak saya buat kelanjutannya. Saya berusaha sekuat tenaga. Jadi sebagian sisa umur saya. Ketertarikan Lukman terhadap usaha kerajinan ondel-ondel bermula karena adanya tuntutan kebutuhan ekonomi.
Tak mudah memang, Lukman sampai berkali-kali mencoba hingga akhirnya berhasil membuat bentuk yang sempurna. Meski hasil kreasinya sendiri, Lukman tak pelit memberikan ilmunya jika ada orang lain yang tertarik terjun ke dunia kerajinan ondel-ondel. Lukman tak merasa tersaingi. Baginya, rezeki dari Allah tak mungkin akan tertukar. Buat saya, ada orang yang saya kasih ilmu, misalnya lebih bagus dari saya. Itu udah luar biasa, kebanggaan buat saya. Jadi saya nggak ada rasa gimana. Kemungkinan sebagian besar orang lain menganggap seperti itu. Tapi kalau menurut saya ikhlas untuk mengajarkan ilmu yang bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan. Ya, ada penambahan ekonomi. Kebaikan berbagi ilmu dan modal yang dilakukan Lukman pernah juga berbuah negatif. Orang yang telah dilatih dan diberinya modal justru mengkhianatinya. Bagi hasil yang sudah disepakati tidak dilakukan, orang tersebut malah melupakan kewajibannya. Lukman sempat menyangka ada masalah dengan orang tersebut. Namun ketika ia berkunjung ke rumahnya, orderan kerajinan ondel-ondel ternyata cukup banyak. Namun entah mengapa orang tersebut tak mau membagi hasilnya pada Lukman. Lukman tak ambil pusing. Ia memaafkan dan tetap mengajaknya bergabung sebagai reseller. Kejadian yang nyaris sama dialami istri Lukman. Reseller tak mau membayar. Mas, gimana? Uang ondel-ondel saya. Aduh, Ibu, mohon maaf ya Bu ya, duitnya kepake Bu untuk bayaran sekolah anak saya. Selalu beralasan jika uangnya telah habis terpakai dan meminta tambahan waktu. Jadi harta, semua yang ada di milik kita itu ada harta yang milik orang lain. Nah, kita harus memberi itu. Jadi kita harus yakin dan ikhlas. Dan rezeki itu Allah yang atur semuanya. Salah satu ciri seorang muslim adalah kemampuannya menjaga amanah. Orang yang tak bisa menjaga amanah atau berkhianat termasuk dalam golongan orang munafik yang memiliki 3 ciri-ciri. Jika berbicara, berbohong. Jika berjanji, ingkar. Dan jika dipercaya, berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, jika ada yang berkhianat kepada kita, sebaiknya tak perlu membalas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tunaikanlah amanat pada yang memberikan amanat kepadamu. Janganlah berlaku khianat pada orang yang mengkhianatimu." Hadis riwayat Tirmizi. Membuat kerajinan ondel-ondel memang tak sekedar mengejar keuntungan belaka. Lukman dan istrinya Luciana juga menjadikannya sebagai sedekah. Ya, saat menjajakan ondel-ondelnya berkeliling, ada saja anak yang merengek pada orang tuanya minta dibelikan. Namun, karena tak punya uang, si anak hanya bisa menangis. Merajuk minta dibelikan. Mama minta ondel-ondel. Mama lagi nggak ada duit ini, nggak usah ya, nggak usah. Tanpa berpikir panjang, Luciana pun langsung memberikan ondel-ondelnya pada si anak tanpa harus membeli. Ngebayangnya kalau saya misalnya anak saya begitu, apa nanti cucu saya begitu, saya membayanginnya seperti itu aja, nggak tegaan gitu. Apalagi saya pikir, ya nggak apa-apa lah, habis ini juga pasti nih anak nggak bakalan rewel lagi kalau udah permintaannya dikasih. Saya pikirnya ke situ. Usaha pembuatan kerajinan ondel-ondel dari botol plastik berbiaya murah. Ditambah lagi, bahan-bahannya melimpah. Tak akan pernah habis. Selain bisa untuk menambah penghasilan dan ikut melestarikan budaya Betawi, memanfaatkan limbah sampah plastik juga ramah lingkungan. Alhamdulillah bisa buat nambah-nambahin pendidikan anak, buat ya renovasi rumah kecil-kecilan, gak gede-gede. Terus ya sama buat nambahin sehari-hari, biar ini aja, biar nambah modal terus, muter terus. Harganya kita jual 35-an per pasang.
Itu kalau buat yang kemasan plastik. Kalau yang tabung itu 25 satu pasang. Satu itu kan 25.000.